Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar daripada virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sigap dalam menerima tugas. Ya. Jadi saya coba fokuskan untuk penguatan dalam SDM kita. Jadi kalau Pak Kiai bicaranya tentang wawasan, kemudian kesyariahan, saya mencoba untuk saling melengkapi ya dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat bekerja ini kan konsepnya adalah ibadah ya. Jadi ini yang harus kita pahami betul di dalam benak kita, bahwasanya kita bekerja ini adalah ibadah ya. Kenapa disebut dengan ibadah? Karena merupakan perwujudan daripada hablum minallah ya. Dengan kita bekerja ya, kemudian kita bermuamalah dengan manusia, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah ya. Untuk menjadi khalifah di bumi sebagaimana Al-Baqarah ayat 30 ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu adalah yang memakmurkan bumi ya. Itu tentunya dengan bekerja. Tidak mungkin bumi ini makmur kalau kita tidur-tiduran ya. Tidak mungkin bumi ini akan menjadi sejahtera kalau kita malas-malasan. Nah, oleh karena itu bekerja itu konteksnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan ya, atau menerapkan daripada konsep khalifah itu sebagaimana amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja pun itu bermanfaat buat dirinya sendiri ya. Orang yang bekerja itu pasti dia lebih sehat daripada orang yang menganggur ya. Orang yang bekerja itu pasti dia lebih punya rezeki daripada orang yang menganggur gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan kita bekerja itu adalah mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri ya. Yang ketiga, bukan hanya bagi diri kita lebih sehat ya, baik secara fisik maupun secara mental, tapi juga bermanfaat buat keluarga kita ya, buat anak istri kita, karena dia mendapatkan manfaat, mendapatkan nafkah dari hasil pekerjaan kita, dari gaji kita, dari upah kita ya. Nah, kemudian dari kelebihan daripada upah kita sedekahin ya, kita infakkan pada orang lain. Jadi bekerja juga di sini bermanfaat buat sesama ya. Nah, jadi bekerja adalah ibadah karena itu merupakan aplikasi daripada khalifah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian juga bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi sesama ya. Sebagaimana kita lihat hadis riwayat Tabrani ya, itu sangat tegas dijelaskan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Saya sering katakan pada kawan-kawan di PNMVS ini ya, kalau dari saku kita sendiri, kita memberikan modal kepada teman kita, katakan kita hanya paling mampu berapa gitu ya. Tetapi kalau dari saku perusahaan ya, kita bisa memberikan pembiayaan sampai miliar-miliar gitu ya. Artinya apa? Artinya kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain ya. Nah, dengan begitu apabila kita niatkan ini sebagai ibadah, maka insya Allah ini akan Allah hitung sebagai ibadah kita ya. Nah, karena itu bekerja itu menjadi mulia ya. Jadi sebagaimana kalau dalam sejarah kan direkam ya, seseorang yang tangannya itu kasar ya, kasar karena bekerja, itu dimuliakan Rasulullah gitu, ya, daripada orang yang tidak bekerja gitu ya. Nah, sebagaimana juga orang yang datang pada Rasulullah minta-minta, Rasulullah berikan dua dirham ya, 1 dirham untuk makannya, satu dirham lagi untuk beli kapak ya. Lalu Rasulullah bilang, kamu jangan kembali lagi selama sebulan ya. Lalu setelah sebulan dia kembali lagi dan dia bilang, alhamdulillah dengan kapak itu saya bisa mencari kayu di hutan dan saya bisa hidup dengan itu. Jadi bekerja itu adalah kemuliaan ya. Jadi bekerja itu bukan menjadi beban. Nah, ini yang kadang-kadang ya. Kadang-kadang kawan-kawan kita sebagian kecil ya, itu menganggap
pekerjaan itu menjadi beban, ya. Dan ini bukan di PNMVS, ya. Nah, jadi kalau sudah dia menganggap pekerjaan itu menjadi beban, maka dia akan, namanya beban kan berat, ya. Maka dia akan terberati, ya. Terberati dalam arti apa? Keberatan. Ya, kalau sudah keberatan itu dia susah untuk bekerja dengan baik, ya. Nah, jadi kalau sudah kita menganggap pekerjaan itu bukan menjadi beban, maka ini kita akan sigap dalam kita melakukan pekerjaan, ya. Jadi urgensi sigap itu ketika kita menganggap pekerjaan bukan sebagai beban, ya. Kemudian tidak ada alasan bermalas-malasan, ya. Jadi kalau kita menganggap pekerjaan itu berat, menjadi beban, pasti kita menjadi berat melaksanakannya gitu, dan akhirnya menjadi malas, ya. Nah, atau kita kecil hati dalam menerima, kerjaan ini, aduh ini gimana nih, gitu-gitu ya. Jadi ngeluh, kemudian apa namanya, keluh kesah, ya. Nah, itu kalau sudah begitu nggak akan sigap dia dalam mengerjakan. Jadi sigap dalam bekerja itu ketika dia menganggap mindsetnya adalah pekerjaan itu bukan menjadi beban, ya. Nah, dari situ maka tidak ada alasan bermalas-malasan. Orang yang menganggap pekerjaan itu tidak menjadi beban, maka begitu diberikan pekerjaan dia langsung kerjakan. Ya, tidak ada dia bermalas-malasan. Ya, atau dia keluh kesah dalam menerima pekerjaan, tidak ada. Kenapa? Karena tugas yang diberikan kepadanya, ya, itu adalah merupakan sebuah kepercayaan, ya, di dalam mindsetnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, pada kawan-kawan sekalian, tugas yang diberikan kepada kita itu, amanah itu, apapun posisi kita, itu adalah kepercayaan kepada kita. Ya, semakin orang percaya kepada kita, semakin Allah berikan kita pekerjaan yang banyak, gitu ya. Jadi semakin orang percaya kepada kita, semakin orang berikan kita kepercayaan tugas yang tinggi, gitu. Ya, nah oleh karena itu harus dijaga kepercayaan itu, ya kan? Tidak mungkin orang memberikan tugas kepada yang tidak dipercaya, tidak akan mungkin, ya kan? An-Nisa misalkan, An-Nisa ayat 58 kan gitu kan. Berilah amanah itu kepada orang yang mampu, ya. Ahliha, antu'adul amanati ila ahliha. Ya, berikanlah amanat itu kepada orang yang memang mampu gitu. Ya. Nah, karena dia nggak mampulah, maka kemudian dia diberikan mandat ataupun amanah, ya. Nah, jadi ini ya, bekerja itu adalah mulia, ya, bukan menjadi beban. Lalu dengan itu kita akan sigap dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Saya menemukan statementnya. Bermalas-malasan itu merupakan suatu dosa. Ya, meskipun ini bukan statement hadis ya, tapi ini statement dari dua orang pakar ekonomi Islam di Pakistan, yang namanya Aziz dan Ahmad ya. Dia simpulkan daripada hadis ini ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Coba Abatun dibaca Abatun. An Abdullah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza nasuha al-'amdu sayyidah wa sana ibadah rabbah kana lahu ajruhu marratain. Ya. Artinya apa? Jika seorang pekerja jujur dan setia kepada majikannya dan beribadah tekun kepada Allah dengan sempurna, maka dia akan memperoleh balasan ganda, marratain. Ya, marratain, 2 kali lipat ya. Jadi seorang pekerja ya, seorang profesional apabila dia bekerja jujur ya, nasoha itu apa ya, baik lah ya, bekerja jujur kepada perusahaannya, kepada majikannya ya, setia, baik ya. Nah, kemudian dia yang kedua dia beribadah tekun kepada Allah ya, wa ahsana ibadati ya, rabbah. Maka kemudian dia akan memperoleh ajrohu marrotain, maka dia akan memperoleh 2 balasan atau balasan ganda ya. Nah, jadi ini merupakan keuntungan ya perusahaan yang punya SDM hebat ya. Jadi SDM hebat itu apabila memenuhi kriteria 2 ini, ya dia bekerja dengan jujur dan setia kepada perusahaan, kemudian yang kedua dia beribadah tekun kepada Allah. Nah, kalau sudah kita punya SDM yang seperti ini, maka kita punya perusahaan akan menjadi hebat ya. Nah, ini Aziz dan Ahmad ya, saya baca dalam satu papernya tahun 85 itu menyimpulkan bahwa hadis ini
menyatakan bekerja malas-malasan, ya, tidak tekun, tidak setia, merupakan dosa besar katanya. Ya. Cuma saya nggak berani bilang dosa besar. Saya buat aja merupakan suatu dosa, ya. Karena kalau dosa besar itu kan ada hadisnya, ya, hukukul, ya, durhaka pada orang tua, dosa besar, ya, lari daripada peperangan, dosa besar, kan ada 7 dosa-dosa besar, ya. Nah, Termasuk tapi makan ini riba, Pak. makan riba, ya, dosa-dosa besar. Nah, tapi ini maknanya adalah dia buat semacam mafhum mukhalafahnya gitu, ya. Jadi kalau bekerja baik, lawannya bekerja tidak baik, ya. Kalau beribadah tekun, lawannya khianat, ya, atau maksiat misalnya, ya, maka dia merupakan dosa besar. Ya, tapi saya yakin, ya, namanya malas-malas itu adalah merupakan suatu dosa. Ya, paling tidak begini, ketika perusahaan menggaji seseorang, lalu orang itu bermalas-malasan, kan berarti tidak sesuai antara gaji dengan yang dia kerjakan, gitu, ya. Itu berarti kita memakan hak, mengambil hak daripada perusahaan, gitu kan. Kita ambil haknya, tapi kita tidak melaksanakan kewajibannya, gitu, ya. Nah, kemudian kita coba makna sigap, ya. Tadi kita sudah bicara urgensinya. Sekarang kita lihat makna sigap. Apa sih makna sigap ini, ya? Sigap ini adalah menyambut setiap pekerjaan yang diberikan dengan penuh antusias dan semangat yang tinggi, ya, gitu, ya. Jadi mirip-mirip tentara gitu. Tentara kan kalau ini dilaksanakan, ya, gitu, ya. Siap, gitu kan, kira-kira gitu. Itu namanya sigap, ya. Jadi begitu diberikan amanah, dia penuh antusias, semangat yang tinggi, ya. Nah, kalau semangat yang tinggi, maka akan ada semangat juang yang tinggi, ya. Nah, kalau ada semangat juang yang tinggi, maka perusahaan menjadi kuat, maju dan kompetitif, gitu, ya. Nah, jadi semangat juang atau militansi inilah yang perlu kita tumbuhkan, dan ini tidak pekerjaan mudah. Ya, ini merupakan pekerjaan yang luar biasa, dan tentunya ini ada di dalam dada daripada SDM kita. Ya. Apabila dia memiliki militansi yang tinggi, maka dia akan berusaha, ya. Jadi seperti SDM di Jepang itu kan dia punya prinsip long life employment, ya. Jadi begitu dia masuk perusahaan, dia akan di situ terus sampai dia mati atau perusahaannya mati, gitu, ya. Jadi antara dua pilihan, ya. Jadi orang-orang Jepang itu tidak ada mengenal istilah kutu loncat, ya. Pindah dari satu tempat, pindah tempat yang lain, pindah sana, pindah sini, nggak ada. Jadi begitu mereka, kenapa? Karena budaya mereka seperti itu, ya. Budaya apa itu? Budaya Bushido, ya. Budaya Bushido, budaya untuk memajukan perusahaan itu sekuat mampu dia, sampai dia yang mati atau perusahaan yang mati, gitu. Nah, kalau perusahaan yang mati berarti apa boleh buat, ya. Nah, tapi semangat juang yang tinggi itu yang membuat perusahaan-perusahaan Jepang itu menjadi kuat, ya. Nah, itulah budaya perusahaan yang sangat unggul di Jepang, yang mesti kita tiru juga, ya. Jadi untuk membuat militansi itu, nah itu adalah peran daripada pemimpin, ya. Bagaimana pemimpin menanamkan militansi kepada anak buahnya. Nah, sekarang pokok-pokok bahasan kita, ya. Yang pertama, sigap menerima tugas ini merupakan bentuk daripada menepati janji, ya. Nah, kenapa? Karena karyawan profesional itu terikat perjanjian di tempatnya bekerja, ya. Jadi yang namanya karyawan begitu dia masuk itu kan ada perjanjian kerja, ya. SPK, ya, surat perjanjian kerja, ya. Dan di situ kan dijelaskan, ya, untuk apa? Untuk bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan profesional. Itu kan janji sebenarnya, ya. Akad itu kan perjanjian, ya. Perjanjian itu kan sifatnya mengikat, ya. Jadi akad itu sifatnya mengikat, ya. Mengikat dalam arti harus ditepati, ya. Nah, sebagaimana surat An-Nahl, ya, surat 16 ayat 91, ya. Coba Abah Tun 1691, Abah. An-Nahl 16. An-Nahl ayat 91. Sebentar, Pak. Aduh. An-Nahl Ayat 91. Wa'ufu bi'ahdillah. An-Nahl itu surat ke 16.
An-Nahl Ya. 91. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, ya. Jadi ini jelas sekali ya. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ya. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan seorang diangkat ya menjadi pejabat ya, kan disumpah itu ya. Disumpah Quran di kepala lagi kan. Nah, itu luar biasa itu, sumpah seperti itu ya. Dia artinya dia berjanji dia akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, apabila dia tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka dia menyalahi janjinya ya. Nah, jadi ini dalam surah An-Nahl ya ayat 91 ya, sehingga menepati janji ini menjadikan seorang itu dihormati dan dihargai baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia ya. Kalau di hadapan sesama manusia, maka dia menjadi orang yang mulia, segan orang kepadanya, ya, hormat orang kepadanya, ya. Tapi apabila dia mengingkari janji, ya, apabila dia misalnya korupsi, ya, orang malah mencemeehkannya, ya, ya pokoknya menganggapnya buruk lah, ya, tidak hormat, ya, menjelek-jelekkan, ya, kemudian, ya itulah, ya. Maka di hadapan manusia pun dia menjadi orang yang terhina, apalagi di hadapan Allah ya. Nah, orang yang tidak menepati janjinya, yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang dia perjanjikan di dalam akad perjanjiannya, maka dia sesungguhnya telah membuat dirinya sendiri hina ya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kerja adalah anugerah dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bekerja itu syukur alhamdulillah ya, karena apa? Karena kita tidak menganggur ya. Dan apapun kerja yang kita hadapi hari ini itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pekerjaan merupakan kepercayaan ya, bukan beban yang harus dihadapi dengan berat hati ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi pekerjaan yang diberikan kita itu merupakan suatu kepercayaan ya. Saya percaya kepada Anda, maka saya beri pekerjaan ini kepada Anda, gitu ya. Tidak mungkin orang berikan pekerjaan kepada kita, tanpa dia percaya kepada kemampuan kita. Nah, kemudian pekerjaan harus dipandang sebagai peluang untuk beramal. Nah, ini, ya. Jadi apapun posisi kita hari ini, kita harus pandang dia sebagai peluang untuk kita beramal dan berkontribusi memberikan manfaat, gitu. Ya. Jadi begitu kita diberikan amanah, alhamdulillah, peluang saya untuk beramal di sini nih, ya. Apapun posisinya, ya. Bahkan posisi OB sekalipun, ya. Posisi office boy, posisi cleaning service sekalipun, peluang dia untuk beramal, ya. Memberikan kenyamanan kepada orang yang menggunakan, ya kan. Kemudian orang berterima kasih kepada dia, ya. Itu sesuatu peluang untuk kita beramal dan berkontribusi memberikan manfaat, ya. Nah, kemudian pekerjaan merupakan penghargaan. Nah, itu ya. Terhadap diri karyawan yang profesional, ya. Nah, jadi apabila kita diangkat pada satu jabatan, sesungguhnya itu merupakan harga diri kita, ya. Merupakan testimoni orang terhadap harga diri kita, ya. Jadi harga diri kita itu begitu berharga di depan orang yang memberi amanah, maka kemudian dia memberikan pekerjaan itu kepada kita, ya. Nah, ini jadi yang kedua, kerja adalah anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, sigap ini merupakan siap beradaptasi dalam setiap keadaan. Nah, ini dia ya. Namanya sigap. Jadi tadi yang pertama tadi kita lihat sigap itu
merupakan bentuk daripada menepati janji ya. Yang kedua, kerja adalah anugerah dan amanah. Lalu yang ketiga, sigap ini siap beradaptasi dalam setiap keadaan. Ya, misalnya apa? Mutasi, ya, kan biasa itu mutasi, pindah sana, pindah sini, ya, baik jabatan yang selevel maupun jabatan yang lebih tinggi, ya. Nah, kalau dia selevel berarti meningkatkan pengalaman, ya. Kalau dia jabatan yang lebih tinggi berarti dia promosi, gitu kan. Nah, maka ini mengharuskan karyawan Muslim profesional untuk apa? Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan sejawat yang baru. Otomatis ya dimanapun kita ditempatkan ya, nah itu ya kita harus beradaptasi ya. Teman-teman di PNM misalnya holding ditempatkan di PNMVS ya, Mas Widi misalnya ya dari holding ditempatkan di PNMVS di Kaper Jakarta misalnya ya. Atau teman-teman dari mana pindah kemana itu hal yang biasa. Mutasi promosi itu hal yang biasa ya. Nah justru bagaimana kita dengan kita bersikap sigap ini, kita harus siap beradaptasi dalam setiap keadaan. Ya, dengan lingkungan yang baru, dengan teman sejawat yang baru, ya. Nah, oleh karena itu karyawan Muslim harus profesional, harus membuktikan dirinya membawa kebaikan, bukan pusat tatanan, gitu ya. Jadi begitu. Jadi begitu kita masuk, ya, kita pindah, kita masuk, jangan orang-orang langsung menganggap kita ini bakalan rusak ini, ya. Si A masuk bakal rusak ini, jangan. Kita harus buktikan kita masuk malah membawa kebaikan, ya. Ini persis dengan perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah, ya. Lebah itu kan menarik tuh ya. Lebah itu dia makan dari mana? Makan dari yang baik-baik, ya. Kemudian dia mengeluarkan madu, masya Allah, yang paling terbaik ya, merupakan obat bagi banyak penyakit. Lalu dia hinggap di mana? Di dahan. Adakah patah dahan yang tempat dia hinggap? Tidak. Ya. Dan tidak pernah lebah itu mematahkan dahan di mana dia hinggap, ya. Inilah perumpamaan daripada seorang mukmin itu seperti lebah ya. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad ini, ya. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Kebaca nggak hadisnya nih? Agak blur ya. Iya, Soalnya saya ambil dari foto soalnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Nah, Inna masalal mu'min ya, kamasalin nakhlah. ya. Akalat nggak kelihatan, Pak. Thayyiban Thayyibah wa wadu'at. wa thayyibah. Wa waqa'at. Wa waqa'at. Nggak kelihatan, Pak. Falam taksir. Walam tafsid. Ya. Walam tafsid. Merusak. Ya, rusak. Ya. Artinya demi Allah, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah. Yang dia makan adalah yang baik-baik. Yang dia keluarkan juga yang baik-baik. Bila hinggap di sesuatu maka ia tidak mematahkan atau merusaknya. Masya Allah ya. Ini nih harusnya kita nih ya. Insan-insan PNMVS itu harusnya seperti ini nih ya. Dimanapun dia hinggap dia tidak merusak ya. Dia tidak mematahkan dan tidak merusak daripada dahannya ya. Nah, ini artinya apa? Artinya ya kita yakinkan ya orang lain dengan apa yang kita lakukan itu bisa membawa kebaikan ya. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Spirit and Pray. Ini karangan daripada Judi Wisuda ya, ini penerbitnya Kaifa Bandung. Ya, mungkin nanti ini boleh juga kita bedah sekali-sekali ya. Ini saya ambil di bab pertama ya. Ketika Mas Yudi ini menceritakan bagaimana pengalamannya masuk ke lingkungan yang baru. Jadi Mas Yudi ini adalah ex daripada General Manager PT Witami ya. PT Witami ini adalah perusahaan uang elektronik ya, tapi yang syariah. Ya, di mana dulu saya pernah menjadi ketua Dewan Syariahnya. Dulu saya menjadi ketua DPS-nya, lalu anggota DPS-nya ada 2 orang. Satu orang Pak Dr. Buya Soehardi ya, itu kakaknya Suhairi Ilyas ya. Kemudian yang kedua anggota DPS-nya adalah
anaknya Wapres ya, anaknya Kiai Ma'ruf Hani ya. Jadi bertiga kita di situ. Tapi kemudian begitu sahamnya dibeli lagi oleh asing semuanya, ya mereka tidak mau lagi syariah. Jadi mereka kemudian beroperasi lagi dengan pola konvensional, sehingga kita kemudian kita bertiga tidak lagi menjadi dewan pengacara di situ, dan Mas Yudi pun kemudian sudah berangkat dari situ. Tapi ini Mas Yudi ini dari dulu profesionalnya di dunia telekomunikasi, ya. Nah, jadi ceritanya di dalam buku ini beliau ditempatkan dari Jakarta itu kemudian menjadi Vice President untuk region Bandung, ya. Jadi setelah 7 tahun dia di Jakarta, kemudian dia ditempatkan ke Bandung. Nah, biasanya dia menangani korporat, ya, menangani korporat seluler. Sekarang dia menangani retail seluler, ya. Nah, lalu dia cerita apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia masuk ke area Bandung, ya, dia lakukan 3 hal ini. Ya, pertama, banyak mendengar dan melihat, jangan langsung ubah sana, ubah sini. Ya. Nah, itu karena beliau bilang kita ini Allah ciptakan ada 2 mata, 2 telinga. Ya, sementara mulut hanya 1. Ya, jadi kita harus banyak melihat, harus banyak mendengar, dan sedikit berbicara ketika kita masuk lingkungan yang baru. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Mas Yudi adalah dia minimalkan hambatan komunikasi. Ya. Jadi ini memang unik ya, karena dia rubah yang tadinya orang manggil Pak kepada bos, dia rubah menjadi panggil Mas. Ya, nah, itu mungkin gaya dia lah ya. Tapi yang tadinya formal Pak menjadi informal menjadi Mas, jadi ada kedekatan itu menurut dia ya. Yang ketiga, pemimpin yang harus mensupport pelaksanaan tugas bawahan, bukan merepotkan mereka. Ini ya. Jadi ini 3 hal yang dilakukan ya oleh Mas Yudi ketika dia masuk ke dalam lingkungan yang baru ya. Nah, ini mungkin berbeda-beda setiap orang ya. Kawan-kawan juga di PNMVS kan banyak juga yang baru-baru masuk ya, dari holding masuk ke PNMVS ya. Itu juga mungkin melakukan hal-hal seperti ini, tapi artinya ketika sigap melaksanakan pekerjaan itu, maka dia harus beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada dan juga dengan teman sejawat di mana dia bekerja. Ya, ini nanti dan ini menariknya ini disampaikan dengan gaya komik ini buku ini ya. Jadi sebenarnya isinya sedikit, yang banyak gambar komiknya gitu. Ya, ini buku komik ini, komik bergambar tapi bagus itu, speed, spirit and pray ya. Jadi kecepatan, semangat dan doa gitu. Memang ini buku ini sangat religius ya. Komiknya pun, gambar perempuannya pun semuanya pakai jilbab ya. Di dalam komik ini ya. Jadi waktu saya jadi ketua DPS di sana, saya diberi 1 oleh Mas Yudi itu ya. Jadi masih ada di rumah, terus saya ingat, oh ya, saya ambil aja kasus ini untuk sebagai case study kita. Yang keempat, sigap itu proaktif ya. Proaktif ini memiliki inisiatif yang tinggi dan tidak menunggu perintah ya. Tentu kita tahu yang namanya proaktif itu ya, kita punya inisiatif ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya menunggu perintah, itu akan menimbulkan kebosanan ya, bermalas-malasan dan kehilangan semangat kerja ya. Apabila ini terjadi, maka dapat melakukan kemerosotan mental dan moral ya. Nah, kalau sudah mental merosot, moral merosot, maka kinerja pasti juga merosot ya. Nah, sehingga oleh karena itu karyawan yang profesional muslim akan membuat dirinya sibuk dengan kerja ya. Dia nggak mau menunggu pekerjaan gitu ya. Ini kita ada dalam semangat surat Al-Insyirah ayat 7 sampai ayat 8 ya. Jika selesai dengan pekerjaan, maka saya kerjakanlah pekerjaan yang lain ya. Ya, Abatun surat Al-Insyirah ayat 7 sampai ayat 8. Dihafal saja kali. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, faida. Ya, jadi apabila engkau telah selesai dengan pekerjaan, ya, idza faragha, ya, apabila engkau telah selesai, sudah lengang, beres pekerjaan, fansab, ya, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain, wa ila rabbika farghab, ya. Jadi kepada Tuhanmu lah engkau menyerahkan urusannya, ya. Nah, jadi ini artinya apa? Kita bekerja fokus satu-satu
Selesai satu, kerjaan yang lain, selesai kerjaan yang lain. Jangan menunggu sifatnya. Ya, itulah makna sigap, ya, yaitu proaktif. Nah, yang kelima, yang terakhir, sigap ini meningkatkan kompetensi dan skill dalam kita bekerja. Ya. Jadi untuk selalu sigap dalam menerima tugas, maka karyawan Muslim profesional itu harus terus meningkatkan kompetensi dalam masalah 3 hal paling tidak, ya. Teknis, dia harus menguasai masalah-masalah teknis, ya. Oleh karena itu dia harus bertanya sana sini, belajar, ya, kepada orang yang lebih ahli. Kemudian dia harus memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, ya, tahu ilmunya. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki kompetensi dalam masalah spiritual, ya. Nah, ini masalah amanah, kejujuran, integritas, ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena kenapa seseorang yang diberikan tugas kemudian merasa sulit mengerjakannya? Karena tidak tahu ilmunya, ya, tidak tahu caranya, gitu, ya. Berikan pekerjaan, kerjaan ini, aduh, gini, ya, karena dia nggak tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu, ya, menjadi tugas daripada manajemen untuk terus meningkatkan kompetensi, ya, SDM, ya, baik itu kompetensi teknis, kompetensi ilmu pengetahuan maupun kompetensi spiritual. Inilah 3 hal ini yang terus kita jaga, ya, terus kita kembangkan, ya, sehingga apa? Sehingga begitu diberikan pekerjaan-pekerjaan, maka SDM kita sigap dalam melaksanakannya. Jadi kenapa orang itu tidak sigap? Kenapa dia keberatan? Kenapa dia nggak mau kerja? Karena dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Tapi kalau orang tahu caranya, tahu ilmunya, maka dia akan sigap dalam dia bekerja. Ya. Nah, sebagaimana dalam surat Az-Zumar, misalnya, ayat 9, ya, ini dijelaskan tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya. Nah, coba Abatun, Az-Zumar ayat 9, Bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Iya. Jadi ini bahasa dialog, ya. Bahasa dialog daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apakah sama, ya. Apakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, ya. Nah, jadi walaupun ini kalau kita lihat ayat ini itu terkait dengan masalah mengetahui keutamaan-keutamaan amal, ya. Ini kalau kita baca lengkap ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun, ya. Ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada malam hari dengan sujud dan berdiri karena takut kepada Allah, ya, takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, apakah mereka yang lebih beruntung? Nah, gitu, ya. Jadi ini komparasi antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Nah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya konteks, ya, tahu dengan tidak tahu itu sangat berbeda. Ya. Makanya orang yang tahu itu dia akan cepat bekerja, dia akan tahu mana yang harus didulukan, tahu skala prioritas. Tapi orang yang tidak tahu, maka dia akan sulit dalam mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan nilai kerja, ya, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa sesuai dengan semangat Az-Zumar ayat 9 itu, maka tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh. Ya. Nah, tidak mungkin sama orang yang cerdas dengan orang yang dungu. Tidak mungkin sama orang tekun dengan orang yang lalai. Tidak mungkin sama orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis. Ya. Karena apa? Ini yang paling menarik ini, ya. Karena menyamakan antara dua orang berbeda adalah suatu kezaliman, ya. Sebagaimana membedakan antara dua orang yang sama adalah kezaliman juga. Nah, ini yang sering saya kutip, ya, pendapat daripada Yusuf Qaradawi itu, ya. Jadi kalau kita membedakan dua hal yang sama itu adalah kezaliman, ya. Atau kita menyamakan dua hal yang berbeda, ya. Itu juga merupakan kezaliman, ya. Wallahu alam. Ini saya cepat saja karena tadi sudah keambil, ya, dengan masalah koneksi.
Baik, barangkali demikian. Silakan kalau ada yang ingin dikomentari atau ditanya. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Andi mohon izin Pak Andi ya. Halo. Silakan Pak Gus. Ya. Monggo, silakan Pak Gus. Ya, jadi saya kira nih materinya sangat menarik Pak ya. Kemudian juga terkait dengan kita sebagai pekerja memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk dapat bekerja dengan sigap dan kerja sebagai ibadah. Kemudian terkait dengan pesantren ini saya tidak ada pertanyaan sama sekali Pak Ustadz ya. Ya. Jadi, kita kalau melihat dari proses waktu itu kan sebelum pandemi pun Pak Ustadz sudah menyarankan karena kita ada perwakilan di Bandung, kemudian di Makassar, dan waktu itu belum ada Zoom meeting gitu, kita sudah mencoba gitu belajar untuk bisa mengakses ini sehingga tidak hanya pesantrennya di Jakarta, bahkan bisa juga disimak di Makassar dan di Bandung gitu ya. Iya, ya. Dan bahkan waktu itu saya dengan Pak Ustadz ke Bandung, kita pun dari Bandung mencoba gitu untuk waktu itu aksesnya belum pakai Zoom meeting, pakai apa namanya saya lupa tuh. Tapi kita sudah pakai bisa Webex Pak. Webex ya. Ya. Webex sudah bisa komunikasi dengan Makassar, kemudian juga dengan Bandung. Bahkan pada saat saya kunjungan ke Makassar pun itu juga pesantren tetap dilaksanakan. Dan Pak Ustadz Henry sempat juga memberikan arahan ke kita untuk katakanlah dari kumpulan-kumpulan ini materi-materi dibukukan gitu ya, sehingga bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Nah, ini sih kalau yang sekarang ini kalau Pak Andi berkenan ataupun Pak Ustadz berkenan atau teman-teman yang lain berkenan, ini kan kita forum ini tadi materi dari awal saya simak sangat baik ya, dan menurut saya bermanfaat buat kita semuanya dan bisa jadi jauh lebih bermanfaat juga buat khalayak ramai yang lainnya gitu ya. Oh, okay. Nah, kalau memang Pak Ustadz berkenan atau Pak Andi setuju, itu kan kalau yang sekarang tuh ada juga media-media lain yang bisa juga menjadi sarana untuk komunikasi kita, apakah itu bisa YouTube ataupun Instagram ataupun yang lainnya, sehingga ini materi kan kita rekam gitu ya. Nah, kalau Pak Andi berkenan atau Pak Ustadz berkenan, ini pun bisa dipublish ya. Menurut saya manfaat ini akan lebih berasa, yang lain-lainnya juga bisa ikut mengakses dan mendapatkan manfaat gitu dari Pak Ustadz Henry. Saya kira demikian kalau Pak Ustadz berkenan gitu dan Pak Andi berkenan. Terima kasih banyak ya. Ya. Baik, saya tidak ada masalah Pak Agus. Justru kemanfaatannya lebih luas kan? Baik. Iya. Baik. Nah, mungkin Pak Andi mungkin ada saran atau arahan, silahkan Pak Andi. Setuju aja sih Pak Agus. Tergantung ustadznya aja kalau saya mah. Ustadznya mengizinkan. Karena kan hak propertinya kan ustadznya ya. Nah, jadi kalau ustadznya mengizinkan ya alhamdulillah. Justru makin banyak manfaatnya makin bagus kan. Bukan cuma untuk PNMVS, untuk orang umum ya. Karena kan materinya materi-materi bagus yang memang dibutuhkan bukan cuma PNMVS. Maksudnya dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Silakan, makasih banyak. Bagus usulannya. Ya. Mungkin mewakili PNM Holding barangkali ya, saya kira Pak Abah juga pejabat juga ya, dan beliau juga mewakili representasi dari UUS. Mungkin ada saran atau pendapat, Abah silakan. Abah Utun masih bersama kita. Oh, Pak Odang barangkali silakan Pak Odang. Nggak ada Bautun Pak Odang. Kalau Pak Ustadz sudah setuju, mengikhlaskan mungkin sangat baik sekali ya, karena bermanfaat dan untuk meningkatkan kinerja dan lain-lain bagi perusahaan ya, bagi PNM Group mungkin ya. Baik. Setuju sekali. Itu Pak Odang ya, jadi selama dari presentasi ini kita
bisa mendapatkan manfaat banyak buat umat gitu ya. Kemudian juga tidak ada hal-hal yang sifatnya konfidensial yang menyangkut operasional ataupun hal perusahaan, dan dari materi yang ada kita melihat bahwa benefitnya cukup besar gitu ya untuk meningkatkan value dari perusahaan, juga company image dari PNM gitu, termasuk juga PNM Venture Syariah. Saya kira mungkin ke depan kita coba ini beberapa topik yang memang menarik, kemudian juga bisa bermanfaat banyak. Kita nanti medianya mungkin kita sesuaikan, dan mungkin kita juga akan coba komunikasikan kepada corporate secretary ya, di corporate communication-nya gitu ya, biar tidak menyalahi dari regulasi yang ada di PNM Persero. Saya kira demikian Pak Ustadz ya, terima kasih banyak Ya, Pak Henry. nanti, ya. Jadi maksudnya ini direkam lalu dimasukin YouTube atau live Pak? Ya, YouTube ataupun ada di Instagram gitu, yang memang nanti Instagram Venture Syariah gitu Pak ya. Jadi nanti ada beberapa ceramah-ceramah yang memang pesantren syariah yang memang yang mulai sudah direkam, kita masukkan di situ gitu ya, sehingga di seluruh dunia pun bisa mengakses gitu untuk melihat materi-materi yang dibahas ini gitu ya. Nanti tinggal dipasih judul-judul aja seperti itu Pak. Oh ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tema kita? Silakan. Cukup barangkali Pak Ustadz. Cukup ya? Cukup jelas ya? Ya kalau gini-gini Pak, tinggal melaksanain aja ya. Tidak banyak tanya, tinggal dilaksanain ya kan? Samina wa ta'ala gitu ya. Iya. Baiklah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat, kita terus semangat ya. Jadi kalau model Jepang tadi ya, kita di perusahaan ini kita mati atau perusahaannya mati gitu ya. Ya. Nah, jadi perjuangannya itu sampai titik darah terakhir gitu ya. Dan setelah akan diuji semangat kita, semangat juang kita. Demikian barangkali, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Henry. Ya, sama-sama. Ya, makasih semuanya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya. Bagus. Terima kasih banyak semuanya Pak, teman-teman.